Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nurbaiti. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait penentuan band gap material menggunakan metode Kubel-Kamang. Nah, untuk band gap itu sendiri atau celah pita itu adalah sebuah rentang energi di antara pita konduksi dan juga pita valensi pada material semikonduktor. Nah, band gap ini dapat menentukan sifat-sifat elektronik dan juga sifat optik dari material semikonduktor. Sebelum ke tutorial data ini ya, di sini ada rumus-rumus penentuan band gap itu yang sesuai dengan metode Kubel-Kamang. Yang pertama, ada fungsi Kubel-Kamang sendiri diwakilkan dengan FR, dimana rumusnya itu 1 dikurangi R kuadrat per 2R. Ini sama kayak K per S atau setara dengan alfa. Nah, dengan R-nya itu dia reflektansi diffuse, terus K-nya itu koefisien serapan, S-nya itu koefisien hamburan, dan FR-nya sendiri dia adalah fungsi Kubel-Kamang. Kemudian untuk hubungan fungsi Kubel-Kamang dengan energi itu apa sih? Nah, ini tuh menggunakan persamaan Tauk ya, dimana alfa HV pangkat N dia sama kayak A dikali HV dikurang EG, dimana alfanya itu dia sama dengan dianggap sama dengan K per S ya, dengan K per S nya itu adalah fungsi dari Kubel-Kamang itu sendiri. Nah, maka dari persamaan yang atas ini bisa diubah menjadi seperti ini ya. Nah, untuk keterangannya ada di sebelah sini. Nah, untuk EG nya itu dia adalah energi gapnya atau band gapnya gitu ya. Nah, kemudian untuk N-nya itu dia ada indeksnya ya, dia itu bergantung pada jenis band gapnya. Dia ada indirect allowed transition dan juga direct allowed transition gitu ya. Nah, di sini dari persamaan Tauk yang di atas ini, jika dia indirect allowed transition itu menggunakan N-nya itu 1/2 ya, dengan nanti persamaan regresinya itu ya sama dengan mx plus c kalau misalnya kita menggambar kurva Kubel-Kamangnya. Kemudian nanti diplotkan sumbu y-nya itu yang sebelah sini gitu ya, dan sumbu x-nya itu adalah hv-nya. Kemudian saat dia direct allowed transition itu menggunakan n-nya itu adalah 2 ya, jadi cuman perbedaannya di situ, dan sumbu x-nya itu adalah tetap ya hv, jadi perbedaannya hanya di sini ya. Nah, kemudian kita mengenal energi foton, dimana energi foton ini rumusnya itu kan sama dengan H kali V, dimana hanya itu yang tadi ya konstanta Planck, kemudian V-nya itu dia adalah sama kayak C per panjang gelombang. C-nya itu adalah kecepatan cahaya dan ini adalah panjang gelombang. Nah, jadi dari persamaan ini dan juga persamaan yang ini gitu ya, kita dapat menentukan energi foton itu sama kayak H kali V dibagi dengan lambda. Nah, kemudian kita akan konversi panjang gelombang ke energi foton dalam satuannya itu eV, karena kalau di sini dia satuannya bukan eV ya, tapi joule ya. Nah, untuk diubah ke eV ini kita perlu konversi ya, konversi dimana 1 eV itu dia sama kayak 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19 joule. Nah, jadi tinggal dimasukin aja rumusnya, dimana energi itu kan H kali V. Nah, itu sama kayak HC per lambda, ini dikalikan dengan 1 eV per dibagi sama ini ya. Nah, kemudian dimasukkan saja, hanya itu konstanta Planck yang di atas ini ya. Kemudian C-nya itu yang panjang gelombang yang ini dibagi dengan lambda dikali 10 pangkat negatif 9, karena ini kita ubah ke satuannya nanometer, di sini kan satuannya meter ya. Kemudian dikali dengan 1 per konversi yang ini ya. Kemudian nanti didapatkan energinya itu atau sama dengan HV itu adalah 1240 dibagi sama panjang gelombangnya dalam satuannya nanometer. Nah, setelah kita tahu gitu ya, berarti nanti kita akan memplotkan metode Kubel-Kamang ini dengan kurvanya itu dia adalah sumbu y-nya itu yang ini ya, dan sumbu x-nya itu adalah yang HV ini. Nah, ini tuh kita menggunakan persamaan Kubel-Kamang itu yang direct allowed transition ya. Nah, di sini kita memiliki data DRS ya, dimana ada panjang gelombang dan juga reflektansi. Panjang gelombangnya sudah dalam nanometer dan reflektansinya sudah dalam persen ya. Ini kita copy ya, kita akan menggunakan origin.
Kita copy dulu datanya. Nah, tadi kan yang dibutuhkan untuk mencari FR ya. FR itu kan rumusnya adalah yang ini ya, K per S, atau kita cari dulu nilai K dan nilai S nya dulu. Jadi K itu kita kan membutuhkan 1 dikurangi R kuadrat, dimana R nya itu kita ubah dari satuan persen ini menjadi desimal gitu ya. Kita tambahkan kolomnya, ini kolom sebanyak 6 ya, coba. Nah, di sini ya, caranya adalah dengan select kolom yang C, klik kanan, kemudian set kolom value, kemudian masukkan. Di sini kita akan memasukkan kolom yang B, kita bagi dengan 100 untuk mendapatkan satuan dalam desimal ya. Nah, sudah didapatkan. Kemudian kita akan menentukan nilai K ya. Nilai K itu tadi kan rumusnya 1 dikurangi dengan R dikuadratkan, berarti ini sama seperti tadi, set kolom value. Caranya adalah 1 dikurangi dengan R nya itu yang kolom C, lalu kita kuadratkan, lalu pencet OK. Nah, dapatkan nilai K nya seperti ini. Kemudian kita cari nilai S itu kan tadi rumusnya 2 kali R ya. Nah, berarti ini sama seperti tadi, set kolom value, lalu 2 dikali dengan R nya itu ada di kolom C ya, kolom C, lalu OK. Nah, setelah itu kita udah mendapatkan K dan S. Kita cari fungsi dari Kuebel-Kamangnya itu sendiri. FR nya itu tadi rumusnya K dibagi S, berarti select lagi, lalu set kolom value, lalu K dibagi S itu berarti kolom D dibagi dengan kolom E, lalu kita klik OK. Nah, OK, kemudian kita akan cari dulu nilai HV nya, dimana kan tadi kita udah turunkan ya persamaannya. Jadi HV nya itu dia adalah setara dengan 1240 dibagi dengan panjang gelombangnya. Nah, kita select lagi datanya, set kolom value, berarti 1240 dibagi dengan panjang gelombangnya itu kan ada di kolom A ya, berarti kolom A, lalu klik OK. Nah, setelah mendapatkan HV, kita cari dulu fungsi Kuebel-Kamang dikalikan dengan HV nya, berarti FR dikalikan dengan HV itu rumusnya adalah kolom yang F dikalikan dengan kolom yang G, lalu klik OK. Nah, sudah didapatkan. Kemudian karena di sini kurang ya, kita add kolom dulu. Oke. Nah, untuk yang terakhir itu kita cari untuk sumbu Y-nya, dia adalah FR HV kuadrat, karena dia direct allowed transition ya. Nah, seperti itu. Kita masukkan saja di sini, set kolom value lagi, kan FR nya itu di kolom F, dikurungin dulu ya, kolom F dikali dengan HV nya kolom G, kemudian kita kuadratkan, lalu klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk plot Kuebel-Kamangnya. Tadi kan kita membutuhkan
yang ini ya, sumbu Y-nya adalah hasil yang FR V kuadrat, dan sumbu X-nya adalah H dikali V. Nah, kita klik plot di sini, lalu line, lalu kita pilih. Tadi kan kita membutuhkan sumbu X-nya itu adalah HV ya. Nah, sumbu Y-nya itu adalah FR HV kuadrat. Seperti ini. Lalu klik OK. Nah, akan didapatkan kurva kubel kamangnya seperti ini. Lalu kita sesuaikan dulu ya scale-nya. Di sini scale-nya from 1. Oke, vertikalnya dari 0. Oke. Nah, setelah kita dapatkan, bisa kita cari nilai dari band gap-nya, di mana band gap-nya itu dia adalah perpotongan ya dari sumbu X, perpotongan di sumbu X saat Y-nya itu adalah 0. Jadi kan di sini Y-nya itu sudah 0 ya. Nah, di awal sini Y-nya itu sudah 0. Nah, berarti kita tinggal tarik garis saja. Ya, di sini. Sebentar. Kita gunakan fitur yang ini ya. Tarik garis ke bawah. Nah, untuk memperjelas, kita klik 2 kali, kita ganti warnanya jadi merah misalnya ya. Terus klik OK. Kemudian kita tentukan band gap-nya itu adalah ada di perpotongan sebelah sini, dengan nilai Y-nya itu harus 0 ya, karena kan tadi di sini ya, di rumusnya nih. Nah, yaitu dia akan memberikan hasil EG-nya itu sama dengan HV-nya saat Y-nya itu 0 ya. Oke. Jadi kita pakai yang ini ya, screen reader, sorry. Kita menggunakan screen reader. Kita tentukan sampai Y-nya itu 0. Nah, ini dibulatkan, dapat nilai Y-nya sudah 0, maka didapatkan perpotongan di sumbu X-nya itu adalah 3,2 sekian. Kita akan ambil satu angka di belakang koma. Jadi nilai band gap-nya itu adalah 3,2 ya. Tinggal kita tulis aja di sini. Sebentar. Nah, terus sini ya. Kita dapatkan nilai band gap-nya atau EG-nya adalah 3,2. Satuannya EV. Baik, sekian sharing terkait penentuan band gap menggunakan metode kubel kamang. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.